Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afina Vitalia Mustika Hasan. Saya dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di forum 8 laporan akuntan mengenai metode sampling. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa metode sampling itu sendiri dan apa yang saya ketahui tentang metode sampling. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sampling itu sendiri. Sampling adalah metode penelitian yang kesimpulan terhadap populasi yang diteliti berdasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari kelompok data yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti, berfungsi sebagai perwakilan dari seluruh anggota populasi. Menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo, akun, atau kelompok transaksi dengan tujuan menilai beberapa karakteristik saldo, akun, atau kelompok transaksi tersebut. Ada alasan lain bagi auditor untuk memeriksa kurang dari 100% unsur yang membentuk saldo, akun, atau kelompok transaksi. Sebagai contoh, auditor mungkin hanya memeriksa beberapa transaksi dari suatu saldo akun atau kelompok untuk memperoleh pemahaman atau sifat operasi entitas atau memperjelas pemahaman atas pengendalian internal entitas. Audit sampling ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan umum, yaitu yang pertama sampling statistik. Menurut Guy tahun 1981 menyatakan bahwa sampling statistik adalah penggunaan rencana sampling atau sampling plan dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu prosedur audit bisa dikategorikan sebagai sampling statistik. Yang pertama, sampel harus dipilih secara random. Random merupakan lawan arbitrary atau judgmental. Seleksi random menawarkan kesempatan sampel tidak akan biasa. Yang kedua, hasil sampel harus bisa dievaluasi secara matematis. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai sampling statistik. Untuk yang kedua yaitu sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengambilan yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif, berdasarkan pengalaman auditor. Menurut Guy tahun 1981 mendefinisikan sampling yang sampelnya dipilih secara subjektif, sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasil penyampaian tidak dievaluasi secara sistematis. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan sampling. Unsur sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga sampelnya dapat diharapkan mewakili populasi. Oleh sebab itu, semua unsur dalam populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sebagai contoh, pemilihan secara acak atas unsur merupakan suatu cara memperoleh sampel yang mewakili. Untuk yang pertanyaan ketiga yaitu seberapa jumlah debitor yang saya buat sampling dan bagaimana cara saya melakukan sampling atas akun piutang sehingga sampling saya mewakili populasi. Melakukan sebuah audit sampling untuk menentukan jumlah populasi yang ada, maka anomali harus dikeluarkan untuk dilakukan perhitungan sampling ukuran. Kemudian mempertimbangkan seberapa besar performance materiality untuk dapat menghitung sampling interval dengan melihat sebuah table confidence level 2 confidence factor. Pada kasus yang terdapat dalam Excel, yang terdapat hanya jumlah populasi yang dicantumkan sebesar 1,5 miliar, diasumsikan performance materiality sebesar 80% pada confidence level sebesar 50%. Untuk sampling interval 1,2 miliar dibagi 3,0 dengan hasil 4 miliar, 430,7 dari 1,2 miliar itu hasil dari 1,5 miliar dikali 80%. Untuk sampel size
asumsi anomali sebesar 95 juta, maka dapat dihitung melalui 1,5 miliar dikurangi 95 juta dibagi dengan 400 juta dengan hasil sama dengan 3. Berdasarkan pada molarity unit sampling, sampel ini diambil dari urutan nilai terbesar dari sebuah populasi. Urutan tiga data terbesar yaitu yang pertama 31.295 dengan nomor debitor 48010500168807 dengan nilai piutang 437572206.00. Untuk urutan yang kedua yaitu dengan 31297 dengan nomor debitor 48010501765 dengan nilai piutang 412596135000. Untuk urutan yang ketiga yaitu 32801 dengan nomor debitor 16201051682 dengan nilai piutang yaitu 404111192.00. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.